Anak ini tidak niat studi, tidak punya motivasi, tidur-tiduran, malas-malasan di kamar saja. Halo sahabat Gen Konseling, terima kasih sudah mengirimkan email kepada kami ya. Pada hari ini saya akan bacakan email yang masuk dari Ibu M. Halo, saya Ibu M. Saya seorang ibu yang memiliki seorang anak remaja dengan diagnosa depresi dari dokter psikiater. Sampai saat ini, ia masih dalam pengobatan. Tiap hari anaknya terus mengeluh dan muram. Banyak sekali yang ia keluhkan. Awal-awalnya saya memaklumi dan mau mendengarkan semua curhatannya. Tetapi lama-lama saya mulai merasa kesal dan bosan mendengar ceritanya yang itu saja. Saya sebagai orang tua tentu mau mendukung anak, tapi saya juga udah capek. Harapan saya, ia sudah remaja, sudah besar, jangan seperti anak-anak kecil yang merengek-rengek, mengeluh dan sedikit-sedikit perlu dipaksa untuk belajar. Anak ini tidak niat studi, tidak punya motivasi, tidur-tiduran, malas-malasan di kamar saja. Rasanya saya ingin marah setiap kali melihat dia seperti itu. Mengapa ya anak ini sudah minum obat dari psikiater tapi masih begini terus? Apa dia hanya cari-cari perhatian? Apa dia bisa sembuh? Hai Ibu M, terima kasih ya sudah mengirimkan email ini kepada kami. Ibu, saya turut prihatin dengan kondisi anak Ibu. Memiliki anak dengan diagnosa depresi dari dokter psikiater tentu membuat Ibu tidak merasa nyaman, sedih, kadang merasa serba salah, kadang bingung harus melakukan apa lagi. Anak Ibu muram, banyak mengeluh, tidak punya motivasi, malas-malasan, dan terkesan cari perhatian. Sebenarnya, ini beberapa gejala yang muncul pada orang yang didiagnosa depresi. Sebagai orang tua, kita berusaha mendukung demi anak-anak. Saya mengapresiasi usaha Ibu membawa anak berobat ke dokter psikiater. Dengan bantuan obat dari dokter psikiater, tentu kondisi anak akan jauh lebih baik daripada tanpa adanya bantuan pengobatan. Namun, memang kondisi ini tidak akan berlangsung instan ya Bu ya, dan tidak bisa tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada banyak faktor lain yang juga berpengaruh. Misalnya ada faktor situasi dan sosial yang membuat anak tidak bisa langsung pulih. Dan kita perlu cari tahu agar bisa menolong anak Ibu. Ibu M, karena hal ini terjadi sehari-hari, wajar apabila Ibu merasa kesal dan bosan. Kadang-kadang kita merasa frustasi karena seakan-akan masalah-masalah ini tidak kunjung ada jalan keluarnya. Apalagi sebagai orang tua, kita pun memiliki permasalahan sendiri. Selain mengurus anak, ada juga urusan pekerjaan dan masalah pribadi, sehingga wajar apabila Ibu merasa lelah. Ibu M, apabila memungkinkan, Ibu dapat membawa anak Ibu untuk konseling. Selain didukung obat dari dokter, konselor juga dapat membangun kesadaran dan keterampilan anak Ibu agar ia dapat meregulasi emosi yang ada dan pelan-pelan bangun motivasinya. Ibu M, meskipun sudah melakukan konseling, pengobatan ke dokter psikiater harus terus dilanjutkan ya. Penurunan dosis atau penghentian obat hanya boleh dilakukan oleh dokter psikiater. Selain itu, apabila Bapak dan Ibu bersedia, sebagai orang tua kita juga boleh loh konseling karena peran orang tua sangat penting untuk mendukung dan mendampingi anak untuk kembali pulih. Sahabat Gen Konseling, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-komen ya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan kembali update-update kami di dalam IG dan YouTube kami. Jangan lupa ya di-follow. Sampai jumpa. Bye-bye. Memberi pengharapan